Kementerian Kesehatan menaikkan pembayaran bagi fasilitas kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional. Kenaikan tarif baru tersebut berlaku bagi pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskes dan klinik maupun pelayanan kesehatan rujukan. Kenaikan tarif layanan bagi fasilitas kesehatan sebesar 9% dari total klaim pelayanan kesehatan yang dikeluarkan rumah sakit selama setahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023, setelah kenaikan, tarif kapitasi atau pembayaran ke fasilitas kesehatan berdasarkan jumlah peserta naik menjadi Rp3.600 hingga Rp15.000 per peserta per bulan. Pemerintah juga menaikkan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan. Besar kenaikan ini berdasarkan jenis dan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selain itu, perubahan tarif juga berlaku pada layanan Indonesian Case-Based Groups atau berdasarkan kelompok kasus kesehatan INA CBGS di fasilitas kesehatan rujukan. Penghitungan besaran tarif yang dibayarkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama juga ditentukan rasio dokter dan dokter gigi dengan jumlah peserta terdaftar. Perhitungan juga memasukkan faktor risiko kesakitan peserta yang dinilai berdasarkan usia, jenis kelamin, serta persentase capaian kinerja fasilitas kesehatan tersebut setiap bulannya. Kenaikan tarif layanan kesehatan bagi Vaskes untuk meringankan beban biaya layanan rumah sakit yang sudah tidak naik selama 8 tahun terakhir. 3 hal sebenarnya sedang kami perbaiki, tapi saat ini Permenkes yang sudah keluar ada yang tarif untuk INA CBGS. Jadi nanti ada tarif INA CBGS, kemudian ada KDK, kebutuhan dasar kesehatan, dan juga KRIS, kelas rawat inap standar. Ini satu ekosistem yang utuh bagaimana kita ingin meningkatkan layanan kepada masyarakat. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN berharap tarif baru tersebut dapat mengurangi diskriminasi dan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada peserta JKN. Jadi dengan terbitnya Permenkes nomor 3 ini, dengan dipastikan tidak ada kenaikan iuran sampai tahun 2025 dan memastikan program yang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat ini tetap berkelanjutan dan kita perlu tingkatkan terus mutu layanan JKN ini. Menanggapi tarif baru layanan kesehatan tersebut, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI menyatakan kenaikan 9% belum sesuai harapan. Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan PERSI, Daniel Budi Wibowo mengatakan, sejak 2016 atau hampir 8 tahun, tarif layanan kesehatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan belum pernah direvisi, padahal setiap tahun terjadi peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Memang bagi PERSI ya, kita berterima kasih atas kebijakan ini walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan harapan kami. Karena setelah 8 tahun dihitung dari peningkatan kos, biaya pelayanan, dan lain-lainnya, nah sebenarnya angka 9% kenaikan spending ini ya belum begitu berarti. Karena harapan kami setelah 8 tahun harusnya naik sekitar 20-30% sesuai dengan perhitungan inflasi biaya pelayanan kesehatan. Meski ada kenaikan pembayaran ke fasilitas kesehatan, namun masyarakat tidak perlu cemas, karena kebijakan baru ini tidak berpengaruh terhadap iuran BPJS Kesehatan masyarakat. Perlu kami tegaskan bahwa untuk peserta BPJS Kesehatan tidak ada isu dengan adanya Permenkes 3 tahun 2023. Karena itu mengatur soal perubahan tarif layanan, bukan iuran yang selama ini dibayarkan oleh peserta. Jadi yang menikmati tentu fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik di tingkat primer seperti puskesmas, klinik pratama, atau dirujukan di rumah sakit. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022, peserta JKN tercatat mencapai 248,7 juta orang dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berjumlah 27.675 unit. Adapun biaya pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan pada fasilitas tingkat pertama dan lanjutan masing-masing mencapai 16 triliun dan 97 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.